Halo teman-teman skipper, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, tentunya masih tetap bersama saya Jajang SP Hiroshima di channel Mega Aquatic Design. Nah, pada kesempatan kali ini di masih masa PPKM ini ya, rencananya saya mau menambah fauna di tank ini nih. Jadi kita bakalan nambah ikan di sini ya, nambah ikan. Dan kebetulan juga nih teman-teman skipper banyak yang menanyakan, Bang, kenapa ikan saya kok setelah dimasukkan besoknya mati gitu, atau Bang, kenapa ikan saya pada ngilang seperti itu. Nah, kalau menurut saya itu kemungkinan ada salah satu proses, atau mungkin proses itu tidak benar ya, yaitu yang namanya aklimatisasi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu aklimatisasi dan bagaimana proses aklimatisasi tersebut, nanti kita praktekkan ya. Nah, sebelumnya saya mau kasih tips buat teman-teman gimana sih cara memilih ikan yang bagus. Nah, tips yang pertama, pastikan jenis ikan dulu ya. Jenis ikan dulu cocok di tank aquascape atau akuarium kalian. Misalkan sesuaikan dengan ukurannya, warnanya, ukuran ikannya. Seperti itu kan nggak mungkin misalkan tanknya kecil, tanknya 30, kita kasih ikan koi misalkan, kan nggak mungkin juga seperti itu. Nah, yang kedua, pastikan ikan tersebut sehat ya. Sehat dalam artian itu bebas dari penyakit seperti white spot atau kena kutu gitu, seperti itu. Terus dari bebas dari cacat, sirip-siripnya segala macam. Nah, itu teman-teman harus pastikan ya. Nah, selanjutnya teman-teman cari ikan yang warnanya cerah ya. Cerah gitu, jangan teman-teman ambil yang warnanya pucat seperti itu, karena kemungkinan itu stres. Nanti setelah teman-teman bawa ke tank teman-teman, itu kemungkinan matinya lebih besar seperti itu. Ya, bermasalah intinya seperti itu. Nah, itu sedikit tips dari saya untuk pemilihan ikan ya. Nah, langsung ke pembahasan kita yang di awal tadi, aklimatisasi. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita di awal ya. Apa sih aklimatisasi itu? Nah, secara definisinya, aklimatisasi itu adalah merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi suatu organisme terhadap lingkungan yang baru atau lingkungan yang akan ditempatinya. Seperti itu. Jadi secara umum aklimatisasi itu bukan hanya untuk ikan ya, bukan hanya untuk ikan, tapi juga untuk yang lainnya, untuk tanaman misalkan. Atau misalnya di kultur jaringan kan, di kultur jaringan tanaman, memperbanyak tanaman, itu kan ada yang namanya proses aklimatisasi, itu juga sama. Jadi secara umum bukan hanya untuk ikan. Nah, karena sekarang yang kita omongin itu adalah ikan, jadi menurut saya jika dihubungkan bahwa aklimatisasi ikan itu merupakan proses penyesuaian dua kondisi lingkungan yang berbeda, sehingga kondisi tersebut tidak membuat si ikan tersebut shock atau stres ya, dengan tujuan untuk jadi si ikan itu dapat bertahan di lingkungan barunya. Karena di lingkungan barunya itu kan terdapat perbedaan seperti suhu, pH, salinitas, tekanan, bahkan DO ya, atau oksigen terlarut seperti itu, sehingga diusahakan sesuai dulu. Nanti seperti apa kita bakalan praktekin. Nah, sehingga si ikan tersebut tidak bakalan atau tidak terjadi stres atau shock saat dimasukkan ke tank akuarium atau aquascape teman-teman. Nah, nggak usah berlama-lama, jadi sekarang kita bakalan praktekin. Kebetulan saya udah sediain ikannya buat kita masukkan ke tank ini, dan bakalan kita aklimatisasi terlebih dahulu. Oke. Nah, ini ikan yang bakalan kita masukin ke tank ini ya. Jadi ini adalah ikan rainbow bosmani balon ya. Ini ikan cantik asli Indonesia ya. Asalnya ini dari Papua lebih detailnya. Ini kalau nggak salah itu dari Danau Ajamaru ya. Danau Ajamaru, dan dari sungai sekitaran danau tersebut.
Dan juga ada sih beberapa yang berasal dari sungai-sungai yang ada di Sulawesi juga ya, seperti itu. Meskipun jumlahnya sebenarnya ini ada jenis rainbow ini ada banyak ya, lebih dari 50. Cuman yang umum ya, yang sering dipakai cinta atau penghobi ikan hias dan aquascape ya jenis-jenis rainbow, bosmani, ada rainbow peacock, ada rainbow red, dan lain sebagainya lah, banyak seperti itu. Coba bang deketin bang, ini bang. Terus di sini bang. Keren sih ya. Nah, ini kenapa disebut ikan rainbow? Ya mungkin karena dari warnanya ya. Warnanya itu gradasinya mirip seperti pelangi ya. Mirip pelangi, makanya disebut ikan rainbow. Sepertinya sih seperti itu ya, karena cantik sekali gitu warnanya itu. Nah, oke, sekarang kita langsung aja proses aklimatisasi ya. Jadi yang pertama itu, misalkan kita beli ikan itu kan kondisinya seperti ini ya. Kondisinya seperti itu, jadi yang seperti tadi yang kita harus sesuaiin itu adalah suhu, pH, tekanan, salinitas, terus DO ya, atau oksigen terlarut. Nah, yang pertama itu kita taruh ya, kita biarkan mengapung seperti ini. Jadi ini tujuannya itu adalah untuk menyesuaikan suhu ya, suhu. Untuk menyesuaikan suhu sehingga suhu di aquascape ini sama suhu air yang ada di dalam kantong ikan ini nanti akan sama ya, akan sama. Jadi kita biarkan kurang lebih antara 10, 15 sampai setengah jam. Ya intinya lebih lama sih sebenarnya lebih bagus ya, lebih bagus karena semakin lama semakin yakin ya. Jadi kita biarkan dulu seperti ini. Sesuaikan juga ukurannya ya, ukuran kantongnya. Jika ukuran kantongnya lebih besar, ya harus lebih lama juga gitu seperti itu. Jadi kita tunggu dulu aja sekitar 15 sampai setengah jam. Tomorrow for sure. Eventually. Nah, sekarang kita rasa cukup ya. Kita diamkan seperti ini. Jadi untuk penyesuaian suhu ya, menyamakan antara suhu di aquascape ini sama suhu air yang ada di kantong ini ya, kantong ikan ini ya. Jadi selanjutnya setelah dirasa cukup kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, baru kita buka plastiknya. Ini udah berapa menit dulu? Hah? Ini udah berapa menit? Ini kurang lebih setengah jam. Nah, ini jangan langsung dicemplungin ya, jangan langsung dicemplungin, tapi kita buka plastiknya. Terus kita boleh digantung di sinilah ya. Nah, boleh gantung di sini atau di pojokan sini, terserah lah teman-teman ya. Nah, setelah ini baru kita masukkan air dari aquascape teman-teman atau akuarium teman-teman sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak ya. Nah, jadi ini udah kita tadi kasih air sedikit demi sedikit ya, berkali-kali. Jadi lebih banyak, diulang terus-menerus lebih bagus ya seperti itu. Jadi diharapkan si parameter air yang di sini sama parameter air yang ada di dalam kantong ini sudah menyerupai ya, menyerupai. Nah, setelah ini selanjutnya apa? Nah, kita boleh
kita mulai tenggelamkan. Nah, ini boleh kita tenggelamkan dan biarkan si ikan tersebut keluar dengan sendirinya ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi video penjelasan tentang cara aklimatisasi ikan yang benar ya. Jadi aklimatisasi itu penting atau enggak sih? Sebenarnya ya menurut saya ya sangat penting, yang sangat penting meskipun ada